Masih bersama saya Budiman Santrojo di satu meja The Forum, Najib Aksa. Najib, jadi bagaimana Anda memastikan dan mengawal agar narasi sejarah ini tidak menjadi narasi tunggal dan narasi resmi, sejarah resmi Indonesia yang lain-lain kemudian tidak diakui? Gimana mengawal itu? Oke, satu saya kira kita semua civil society harus proaktif untuk mengawal ini. Beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga di PBNU, kita juga mengundang itu Pak penulis sejarah Pak Susanto Zudi dengan beberapa orang untuk mendapat masukan karena kita juga melihat dalam draft awal beberapa elemen yang terkait dengan Nahdlatul Ulama tidak mendapat tempat atau bahkan seperti kesan disisihkan, kira-kira begitu. Peranan ulama besar misalnya ya peristiwa misalnya fatwa jihad yang kemudian melahirkan peristiwa 10 November itu tidak muncul. Nah, karena itu ini kan sesuatu yang bermasalah ya. Jadi saya kira saya ingin mengatakan bahwa civil society, kelompok-kelompok masyarakat, saya kira perlu proaktif untuk mencermati dan kemudian saya kira memberikan masukan. Jangan sampai akhirnya buku ini menjadi versi tunggal, saya kira yang kemudian menyisihkan cerita-cerita atau versi-versi lain yang saya kira sesungguhnya signifikan membangun kesejarahan kita, Mas Bud. Oke, baik. Pak Furtasan, DPR, gimana DPR memastikan agar ini tidak diarahkan menjadi narasi tunggal sejarah versi pemerintah? Ya, dari prosesnya saya kira sudah benar ya, sudah banyak melibatkan tokoh-tokoh, sejarawan dan seterusnya sudah ya. Sekarang tinggal kita lihat hasil akhirnya. Oke. Penting ya bagi saya melihat bahwa wajib melibatkan kalangan masyarakat yang memang paham tentang sejarah ini, yaitu adalah masyarakat sejarah umum ya atau masyarakat umum agar hasilnya lebih inklusif dan relevan. Jangan sampai nanti sejarah ini sudah ditulis tapi nanti basi lagi gitu. Oleh karena itu semua pihak wajib ya ini adalah mencermati betul sehingga layak terbitnya itu seperti apa. Jadi sekarang ini belum boleh dibilang ini belum terbit, masih proses, masih panjang. Dan nanti Pak Menteri juga janji akan presentasi dulu di komisi, sehingga nanti kita bisa uji publik ya, kira-kira begitu. Baik, Mbak Friska, apa yang akan dikerjakan oleh Komnas Perempuan sekarang agar ini tidak mengarah kepada narasi tunggal dari pemerintah Republik Indonesia? Ya, sebenarnya kita bukan hanya bekerja dalam hari-hari ini ya. Sejak Komnas Perempuan didirikan di tahun 98, kerja-kerja pengungkapan kebenaran bersama dengan masyarakat sipil, bersama dengan bahkan dengan kementerian lembaga itu sudah sering dilakukan. Kita berupaya untuk menghadirkan suara-suara korban itu untuk didengar. Berbagai produk-produk hukum yang sudah pernah dilahirkan, bahkan dari keputusan Presiden Jokowi sendiri sudah melahirkan non-judicial kemarin. Jadi ini sudah ada bentuk-bentuk upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran, mengungkapkan sejarah. Jadi jangan sampai ini narasi yang dihasilkan nanti ini menjadi sebuah narasi impunitas. Sehingga orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab di dalam dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan ini seperti memberikan mereka memuluskan untuk mereka bisa mencalonkan lagi gitu ya. Jadi itu yang harus kita jaga bersama. Baik, Pak Anhar. Jadi sejarah selalu ditulis oleh yang menang ya sebetulnya? Enggak selalu. Enggak selalu. Begini, ketika awal reformasi kan Pak Yuwono diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Saya kebetulan waktu itu direktur sejarah. Saya dipanggil. Dia sering manggil saya Mas. Mas, ini kalau mau kan diprotes buku sejarah harus ditarik dari sekolah-sekolah karena dianggap tidak benar. Lalu Pak Yuwono sebagai menteri tanya pada saya, Mas perlu waktu berapa lama untuk menulis ulang? Saya katakan paling tidak 2 tahun. Jadi kalau sekarang terlalu mepet. Dan itu memerlukan mengapa saya katakan sekitar 2 tahun lebih mungkin karena harus ada penelitian ulang. Harus ada penulisan ulang. Dan ini ini bukan memerlukan waktu 1-2 hari. Ini memerlukan waktu yang panjang. Saya sebaiknya tunda aja ya. Dan menurut saya pikir tunda untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan Indonesia. Prof. Asfi, kalau Pak Anhar mengatakan tunda untuk demi sesuatu yang lebih baik, gimana? Saya sepakat gitu.
Jadi bahwa buku ini dengan anggaran dari pemerintah gitu. Dan anggaran pemerintah itu kan bukan sampai Agustus, sampai Desember gitu. Jadi mereka masih bisa kerja sampai Desember. Jadi tetapi menurut hemat saya gitu, proyek ini sebaiknya bukan proyek 2 tahun, tapi malah 5 tahun gitu. 5 tahun? 5 tahun dalam arti ya, kalau menerbitkan setiap tahunnya itu temuan-temuan baru, metode baru ataupun perspektif baru, sejarah yang belum ditulis selama 20 tahun belakangan ini. Jadi diperlukan 4 tahun untuk itu, dan kemudian tahun ke-5 baru dibuat semacam buku pegangan untuk pengajaran sejarah berdasarkan bahan yang sudah terkumpul dari 4 tahun ini. Ini menurut hemat saya pemerintahan Prabowo itu akan mewariskan sesuatu yang bagus untuk masa selanjutnya gitu. Ketimbang mengerjakan pekerjaan yang tergesa-gesa ini, dan kemudian juga dicuriga orang gitu, cuma untuk memberikan legitimasi saja gitu. Oke, baik Prof. Asfi, Mbak Friska, Pak Anhar, Najib, dan Pak Purtasan telah bergabung di Satu Meja The Forum. Sejarah bukan soal setuju atau tidak setuju. Ia adalah jejak, ia adalah luka, ia adalah pengingat. Ketika seorang menteri menyatakan tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 98, kita harus bertanya, apakah ini ketidaktahuan atau upaya sistematis menghapus ingatan? Bukti memang istilah yuridis, tapi Mei bukan sekedar perkara hukum. Ia adalah kejahatan tanpa pertanggungjawaban. Presiden B.J. Habibie, presiden pada waktu itu, bahkan pernah menyampaikan permintaan maaf. Maka ketika hari ini ada yang justru menyangkal kita sedang menyaksikan bukan hanya pengingkaran sejarah, tapi penghinaan terhadap penderitaan korban. Bangsa ini butuh kejujuran moral, karena bangsa ini yang menyangka luka tidak akan pernah bisa sembuh. Satu Meja The Forum, tempat kita menjaga ingatan. Selamat malam dan terima kasih.